Soal menikah saat SMA part 109. Selamat pagi Pak Boy, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak Boy. Sapaan dari beberapa karyawan ditanggapi dengan senyuman ramahnya. Walaupun sedikit canggung, ia berjalan mencari ruangannya. Ia melihat ruangan kerja miliknya lalu masuk ke dalam. Ruangan besar itu sungguh memanjakan mata. Kemudian ia duduk di kursi kerja miliknya dengan santai. Tak lama ketukan beberapa kali lalu pintu terbuka cukup lebar, memperlihatkan seorang wanita yang lumayan cantik dengan pakaian panjangnya. Pagi Pak, nama saya Nia Talita, sekretaris Bapak. Ia memperkenalkan dirinya dengan ramah. Boy mengangguk mantap. Oh, oke. Maaf Pak, saya kesini untuk mengantarkan berkas kepada Bapak dari perusahaan komputer sukses yang belum sempat Bapak lihat. Mereka sudah mengirim persetujuan resmi agar perusahaan kita dapat bekerja sama, jelasnya dengan rinci. Ia mendekat lalu memberikan berkas itu kepada Boy. Ia mengambil berkas itu lalu membuka isinya, memperlihatkan surat perjanjian kerjasama dengan perusahaannya. Kalau begitu, bisakah kamu membuat jadwal untuk bertemu dengan pimpinannya? Saya ingin membicarakannya lebih lanjut, jelasnya. Nia mengangguk mantap. Baik Pak, lalu ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bapak, ujarnya lagi. Boy mengalihkan pandangannya ke arahnya. Siapa? Rita Stefani, sekretaris perusahaan Wirajaya. Jelasnya membuat Boy sedikit terkejut. Persilahkan dia masuk. Nia mengangguk mantap. Ia segera keluar dari ruangannya. Boy merapikan beberapa berkas kemudian menaruhnya di sisi samping meja. Subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Boy merapikan dasinya lalu ke mejanya agar terlihat rapi. Ini adalah pertemuan keduanya. Pintu terbuka sedikit lebar. Seorang wanita cantik dan seksi masuk ke dalam ruangan. Dirinya benar-benar menarik perhatian Boy. Baju kemeja pendek sedikit ketat, rok mini yang selutut berwarna hitam, dan heelsnya yang menawan. Halo Boy, sapanya hangat. Hai Rita, ada apa kau datang kemari? Boy tidak mau berbasa-basi. Perlahan Rita mendekat ke arah Boy. Ia berjalan memutari Boy lalu berhenti di samping kanannya. Boy menoleh ke arah kanan. Secepat kilat Rita mencium bibirnya sekilas lalu tersenyum. Tentu Boy sedikit tersentak. Rita, jangan melakukan hal itu, tegasnya. Rita tersenyum. Aku rindu. Boy, aku ingin kau datang ke rumahku. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan di sana, jelasnya. Ia mengeluarkan kertas yang sudah tertulis nomornya, lalu menaruhnya di saku jas milik Boy. Rita kembali berjalan menuju tempatnya semula. Untuk apa? Rita berbalik menatapnya intens. Datang saja, kau pasti akan tahu. Aku ingin kau datang. Kalau begitu aku pergi dulu. Rita berbalik lalu pergi meninggalkan ruangan Boy. Seperkian detik pintu terbuka. Nia berjalan mendekat. Maaf Pak, perusahaan komputer Jaya telah menyetujuinya. Saya sudah membuat jadwal kehadiran Bapak di Cafe Friday pada pukul 11 siang, jelasnya. Boy melihat jam tangannya. Jarum pendek berada di angka 10 dan jarum panjang berada di angka 8. Maka Boy harus segera bergegas. Baiklah. Skip. Boy merapikan dasinya berubah tempat, tidak lurus. Ia menegakkan tubuhnya lalu berjalan masuk ke dalam kafe. Sapaan hangat terdengar dari pelayan. Matanya berjelajah untuk mencari seseorang yang akan ia temui. Ia melihat seorang wanita tengah sendiri dengan pakaian formalnya. Terlihat dari belakang tubuhnya dia sedang menunggu seseorang. Perlahan ia melangkahkan kaki menuju meja itu. Ia sudah berdiri di hadapan wanita itu, dan sedetik kemudian ia terkejut. Wanita itu berdiri lalu tersenyum ramah. Selamat siang Pak Boy, silahkan duduk, ujarnya. Boy segera duduk di hadapannya. Bunga, kamu? Wajahnya benar-benar terkejut. Ia kembali duduk. Saya CEO perusahaan komputer Jaya, Bunga Angelia. Ia memperkenalkan diri kembali walau dirinya sudah mengenal Boy, dan Boy sudah mengenal dirinya. Dulu memang dia adalah hanya seorang dokter, tapi setelah mamanya melihat pekerjaan dokter yang menghabiskan waktu terlalu padat,
Mamanya ingin meminta Bunga untuk meneruskan perusahaannya. Flashback on. Bunga sedang duduk di sofa ruang tamu di ruang kerja mamanya. Dia sedang berbicara santai dengannya. Bunga sedang merasakan berkecamuk karena meninggalkan Boy di rumah sakit. Hatinya tak bisa dibohongi jika saat ini ia benar-benar terluka. Bunga, Mama tahu jika kamu terluka melihat Boy. Tapi Mama benar-benar ingin kamu menjadi CEO saja di perusahaan Mama. Mama salut kepada kamu waktu kamu pernah gantiin posisi Mama saat Mama keluar kota dulu. Apa sebaiknya Mama memberikan jabatan ini kepadamu? Penjelasan itu membuat Bunga mendongakkan kepalanya yang semula menunduk. Mama, apa benar jika aku pantas menjadi CEO di sini? Apa tidak terlalu cepat? Apa nanti karya ucapan terpotong? Kamu gak perlu mengkhawatirkan itu. Dan Mama yakin kalau semuanya juga berpikir seperti itu. Aku semakin yakin dengan pilihan ini, Mama. Jawabnya yang pasti membuat mamanya tersenyum lebar. Bunga memang orang yang bekerja keras. Ia tidak mau menjadi seseorang yang memiliki jabatan tinggi hanya dengan mengubah namanya saja, tapi dengan kinerjanya dari awal hingga akhir yang ia inginkan. Yang bermula hanya menjadi dokter umum di salah satu rumah sakit yang jam kerjanya terlalu panjang dan menghabiskan waktu di rumah sakit saja hingga akan menjadi seorang CEO sekaligus penerus perusahaan namanya. Dia selalu saja menuruti permintaan mamanya, termasuk perjalanan waktu lalu. Memang dia awalnya membangkang karena gak etis saja. Masa masih sekolah udah nikah? Dan akhirnya dia terima karena semua perkataannya adalah yang terbaik. Keesokan harinya, kantor dibalut dengan suasana yang fresh, suasana yang sangat menyenangkan. Balon-balon yang menghiasi langit-langit membuat Bunga sedikit bingung. Ia berjalan perlahan. Semua orang membuka lingkaran itu untuk memperlihatkan sosok mamanya yang sedari tadi sudah menunggu kehadirannya. Bunga melirik kanan kiri karena bingung. Ada apa ini? Ia berhenti tepat di hadapan mamanya. Hari ini, saya akan menyerahkan jabatan saya kepada anak saya yang sudah menunjukkan kinerjanya untuk perusahaan ini. Saat ini, Bunga Angelia resmi menjadi CEO sekaligus pemilik perusahaan ini. Bersamaan dengan kata terakhir dari mamanya, suara dentuman keras dari petasan kertas terdengar nyaring. Dan hari itu menjadi hari yang bahagia untuknya, walau ia juga merasakan sakit dalam hati kecilnya. Sebisa mungkin ia menutupi kesedihannya di depan orang lain. Flashback off. Jadi, sekarang perusahaan kita resmi bekerja sama. Penjelasan Bunga membiarkan lamunan Boy yang begitu lama. Iya, jawabnya. Kalau begitu aku kembali ke kantor. Ia berdiri membuat Boy juga ikut berdiri. Selamat siang Pak Boy. Ia segera beranjak dari tempatnya, kemudian berjalan anggun keluar dari kafe. Bunga berjalan ke arah mobilnya. Ia segera masuk ke dalam mobil. Ketika matanya melihat ke arah kafe, ia dapat melihat Boy yang memperhatikannya di dalam mobil. Laki-laki yang menjadi suaminya itu terkadang aneh. Sikapnya tidak bisa ditebak, dan sekarang ia juga tidak tahu apa yang sedang ia dipikirkan. Bunga segera menyalakan mobilnya, kemudian keluar dari parkiran lalu melaju meninggalkan tempat itu. Bunga membuka pintu ruangan seseorang. Ruang itu berada di sebelah ruangannya. Ia melihat seorang perempuan yang sangat fokus menatap layar laptop. Bunga tersenyum kecil lalu menghampirinya. Nana, pulang yuk. Sebelum itu makan dulu yuk, ajak Bunga manja ke arahnya.